lagi dalam Obras, obrolan santai. Bersama kita, saya Najmul Lutfiah dan rekan saya Fadil Haji. Kita akan membahas sesuatu yang beda nih, Nay, dari segmen sebelumnya. Apa sih, Nay? Jadi dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar makanan nih, Ji. Iya, Nay. Dalam segmen kali ini, dari makanan favorit sampai makanan yang bikin kita teringat akan masa lalu. Kalau Naya sendiri, ada nggak sih makanan yang suka banget gitu? Sampai jadi makanan favorit? Saya ada, yaitu nasi goreng. Karena kenapa? Saya suka banget nasi goreng itu karena makanan itu enak banget dan simple cara buatnya. Juga bikin mood saya bertambah. Widih, mantap abis ya. Langsung aja kalau gitu deh, Nay. Mumpung kebetulan kita lagi membahas soal makanan, saya ada 2 bintang tamu nih, Nay, buat nemenin ngobrol santai kali ini di segmen makanan-makanan. Saya tahu banget nih siapa, Ji. Bintang tamu yang pertama kita ini, dia pernah punya kenangan makanan yang mengingatkan dia tentang momen-momen masa lalunya. Waduh, gokil juga ya. Penasaran gak sih siapa? Oke, langsung aja kita panggil ya bintang tamu pertama kita, Dinda Putri. Halo Dinda. Halo, halo semuanya. Aku Dinda Putri. Panggil aja Dinda. Halo Dinda. Jadi kebetulan nih saya sama Aji tadi sedang membahas sesuatu yang beda loh. Bahas apa nih? Kita lagi bahas soal makanan nih, Din. Karena kan kalau perkara makan nih ya, kebutuhan hidup. Ya nggak sih, Din? Betul. Tapi tunggu dulu nih Ji. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan seru kita ini, selain Dinda, kita ada bintang tamu lagi yang akan menemani obrolan santai kita siang hari ini. Oh, yang kedua nih, Nay. Bintang tamu yang kedua tuh adalah seseorang yang memiliki makanan kesukaan yang unik banget. Bener banget Ji. Kalau gitu langsung aja kita sambut bintang tamu kedua kita, Prasasti Asadiva. Halo Diva. Halo semuanya, saya Prasasti Halo. Diva. Santai panggil Diva aja kali ya. Oke, Diva. Nah, jadi pada segmen kali ini, kan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ya, saya dan Naya bermaksud mengundang Diva dan Dinda buat berbincang soal makan-makanan nih. Aduh, asik nih kalau masalah yang makan-makan, suka deh. Tapi sebelumnya nih, saya mau tanya dulu. Diva dan Dinda tuh lagi ada kesibukan apa sih? Udah lama banget nih gak dengar kabarnya. Semoga selalu baik-baik aja ya. Mungkin boleh Dinda dulu yang jawab. Silakan Din. Kesibukan ya? Kalau kesibukan, sibuk kuliah, terus sibuk organisasi online juga. Kayak gitu aja sih. Belum ada lagi sih, belum kepikiran juga mau ngapain. Jadi masih ini aja. Wih, asik banget sibukannya. Jadi kuliah, terus organisasi, paling sama bantu-bantu masak ortu di rumah ya, Din ya? Ya nggak? Nah, kalau Diva kan sama nih, kegiatannya masih kuliah. Selain kuliah ngapain aja sih, Div? Selain kuliah ya, sama aja sih paling kayak Dinda, belum kepikiran ngapa-ngapain lagi. Paling lihat beranda Instagram buat sedikit-sedikit cari-cari kesibukan lah ya. Siapa tahu ada part time yang nyangkut. Diva nih kayaknya bakal produktif banget nih. Kalau ngomongin part time, mau nggak nih join Obras bareng kita berdua? Tapi jangan deh, nanti berkurang gajinya kalau jadi bertiga ya. Skip dulu biar Naya dan Aji yang menikmati kebersamaan itu saja berdua. Oke guys, jadi Naya punya makanan favorit nih, yaitu nasi goreng ya, Nay. Nah, kalau gue sendiri punya makanan favorit juga. Makanan favorit gue tuh tahu gimbal. Pada tahu nggak tahu gimbal? Nggak tahu. Kalau itu makanan khas dari Semarang, enak banget pokoknya. Tampilannya semacam ketoprak gitu, kayak gado-gado sih, pakai toge, cuma pakai udang. Nah, dinamain gimbal tuh bukan gara-gara yang jual gimbal,
tapi karena tampilannya ngelilit-lilit keriting gitu, jadi namanya gimbal gitu. Kalau kalian sendiri punya nggak sih makanan favorit? Mulai dari Dinda dulu deh. Kalau makanan favorit ada, suka sama cerita ya, kenapa suka nanas. Jadi tuh awalnya kan gara-gara suka makan nanas tuh dari kecil sampai belum sampai semester 1 kemarin 2019 belum pernah makan nanas, dan itu kayak ditambah sehat juga, jadi enak. Dinda makanan favoritnya sehat banget ya, nanas gitu. Hati-hati aja nanti kalau misalnya udah lagi hamil, jangan makan nanas juga ya walaupun favorit ya, nanti panas. Nah kalau Diva nih, makanan favoritnya apa? Makanan favorit, sumpah kalau makanan favorit saya suka banget sama cilok. Jujur enak banget, nggak tahu kenapa. Terus kenyal-kenyal nikmat hati gitu. Jadi sampai suka banget sama cilok tuh gara-gara kenyal gitu. Iya, gara-gara itu. Jadi dulu kalau suasana siang-siang bolong gitu di rumah, suka ada abang-abang jajanan lewat, mau ngeberhentiin tuh. Kebetulan yang lewat cilok mulu. Jadi sejak saat itu suka sama cilok banget, sampai beli cilok, sampai bukan hanya yang lewat depan rumah aja, sampai kalau pergi kemana ada jajanan cilok yang dibeli harus banget cilok gitu. Ini seru banget nih kita udah tanya-tanya makanan favorit. Kalau gitu kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya aja nih Ji. Yo Inai. Nah dari Diva atau Dinda nih, kalian punya nggak sih makanan kenangan yang mengingatkan kalian ke memori manis atau pahit gitu? Mungkin dari Dinda bisa dijawab pertama. Makanan kenangan dari yang manis dulu aja ya. Manisnya dulu itu sebenarnya makanannya simple aja sih. Dulu tuh makanan itu kayak ciki-cikian gitu, kayak snack jajanan warung. Karena dulu tuh cerita dikit boleh ya. Karena dulu tuh waktu pas SMA kelas 11 atau kelas 12 itu tuh pernah ada yang ngasih box itu ditaruh di motor saya. Terus habis itu nggak dikasih tahu siapa pengirimnya, dan nggak dikasih tahu juga sama abang-abang parkirnya siapa yang ngasih motor saya. Terus akhirnya di dalam situ pas saya buka isinya ciki-ciki itu banyak banget, sekerdus gitu, dan itu isinya beda-beda. Nggak tahu sih dia, kayaknya itu modalnya gede kan. Terus habis itu di dalam situ tapi kayak ada clue-nya gitu, clue pengirimnya siapa, dikasih tanda tangan, nomor telepon, sama foto artis K-pop kan saya suka K-pop. Terus habis itu saya suruh cari tahu siapa. Terus saya nggak nemu, dan ternyata orang yang ngasih itu malah yang bantuin saya buat nyari siapa orangnya. Jadi dia akhirnya dia yang ngasih tahu juga kalau iya ini gua yang ngirim. Gitu tuh, itu lucu banget sih. Soalnya makanannya banyak ya, jadi terkenang. Kalau yang pahit dulu tuh pernah pas SMP pelajaran prakarya disuruh masak. Nah itu disuruh masak makanan daerah. Kebetulan kayak ada kelompok lain gitu yang masak mie kocok Aceh. Nah itu ternyata nggak enaknya karena nggak tahu ya, itu mie-nya tuh kayak ngembang, terus kayak amis, nggak tahu, pokoknya nggak enak banget sih. Padahal mie kocok itu aslinya enak ya. Udah ada yang pernah nyobain? Kalau saya Iya enak banget itu. Aslinya tuh enak itu, banyak seafoodnya itu. Nah iya itu, karena nggak tahu ya. Mungkin karena itu versi low budget ya, jadinya kayak kurang gitu. Tapi jadinya karena itu jadi nggak pernah nyobain yang lain lagi. Jadi kayak nggak mau nyobain lagi, takut trauma nggak enak. Itu sih. Oh, jadi seru juga ya memorinya. Jadi sampai trauma sama mie kocok Aceh. Kalau Diva, punya nggak sih makanan yang ngingetin sama kenangan masa lalu? Entah itu manis atau pahit. Coba ceritain, Div. Ada.
kalau memori indahnya, ada satu makanan yang ngingetin sama momen-momen indah masa lalu. Nah, waktu itu dulu tuh finansial keluarga saya belum sebagus atau lebih baik hari ini. Jadi dulu saya mau Hokben, makanan Hokben, salah satu makanan Jepang gitu. Tapi orang tua saya nggak bisa beliin. Jadi orang tua saya bilang, nanti dimasakin aja di rumah. Setelah itu ketika nunggu hari kurban, punya daging kurban banyak, abis itu dimasak jadi Hokben, dan itu makanan terfavorit sampai sekarang karena rasanya mirip banget, enak. Terus jadinya kalau makan Hokben sampai sekarang inget hal itu mulu, jadinya selalu terkenang gitu. Nah kalau makanan pahitnya sih dulu dikasih coklat ya sama mantan, tapi kayak yang meleleh gitu sampai ngerusak kerudung gitu. Coklatnya meleleh terus bermuncrat pas dimakan tuh kayak dibuka seret gitu, muncrat ke semuanya karena dia meleleh. Jadi itu kayak pas makan coklat selalu inget itu lagi gitu, kayak enggak banget. Jadi coklatnya udah pahit, terus tumpah di tas juga tambah pahit ya. Apalagi dikasih mantan tambah pahit lagi. Iya. Wih, gokil banget nih cerita-ceritanya. Selalu asik ya Joy ceritanya nih. Iya, benar banget. Terusan kalau makan Hokben ikut event aja di masa nungguin. Biasanya kan kalau habis event dikasih Hokben tuh. Nah sekarang kita mau nanya masak-masak nih. Dinda bisa masak nggak, Din? Masak bisa sih, yang basic-basic aja lah, masak mie, masak nasi goreng. Terus biasanya kalau masak bisa, cuma ini harus lihat tutorial biasanya, karena nggak tahu kalau baru bisa masak karena lihat tutorial aja. Terus kayak asik aja gitu masak sambil ngeliat tutorial. Sebenarnya kalau saya tuh suka pas bagian masaknya, pas makannya nggak terlalu, pas masaknya itu gitu. Bener banget tuh. Biasanya kalau orang udah asik masak dia jadi lupa makan ya, malah dimakan orang ya. Benar. Gak bisa ngeliat makanan. Jadi kalau Dinda bisa masakan basic nih. Kalau Diva sendiri bisa masak juga atau enggak nih? Kalau saya sendiri sih bisa masak ya metode-metode ngasal aja berdasarkan naluri dan insting. Jadi masih terus belajar lah. Oh, jadi kesimpulannya dua-duanya bisa masak, tapi masih dalam tahap belajar. Dan terus belajar biar lebih jago lagi, biar ikut MasterChef gitu. Oh enggak, ikut MasterChef. Iya, jadi chef. Bagus tuh MasterChef, nanti nama gelarnya mahasiswa UNJ. Yo, ikut MasterChef, ngeliat Chef Juna. Kalau Aji sendiri bisa masak, Aji? Oh saya, waduh saya mah nggak bisa masak. Tapi saya bisa masang gas. Sama paling menikmati masakan orang aja. Lebih enak tanpa masak tapi bisa makan. Kalau gitu nanti itu aja, minta ajarin Diva tuh. Diva bisa masak, ajarin Aji dong Diva. Nggak usah lah, makanannya aja langsung. Kalau Naya sendiri, Naya bisa masak gak? Kalau saya sih bisa dikit-dikit, tapi ya sama kayak Dinda sih, paling lihat tutorial. Kan kalau di Google tuh banyak tuh, ada Cookpad. Kalau di YouTube bisa lihat dari yang terkenal banget tuh Pugu Kristanto tuh, yang ramai banget channelnya. Udah itu aja paling bisanya masaknya. Siapa yang nggak suka makan gitu? Santai tapi sangat berkesan ya. Ya nggak, Nay? Iya bener banget nih Ji, santai tapi berkesan kenangannya. Mungkin saya dan Aji mau terima kasih nih buat Dinda dan Diva yang udah meluangkan waktu bersedia datang di Obras segmen makanan hari ini. Makasih banyak loh. Ya makasih loh. Sama-sama, dengan senang hati ya Din. Ya, makasih juga ya udah diundang.
Mungkin lain waktu bisa atur jadwal lagi, ngobrol-ngobrol kesini. Atur aja, atur. Ya nggak, Dit? Oke. Ngobrol-ngobrol santai aja kita. Iya, kalau gitu kita berdua pamit undur diri lebih dulu kali ya. Makasih banyak Naya dan Aji. Dadah. Sampai jumpa semuanya. Iya, terima kasih. Dadah. Aduh Nay, seru banget ternyata. Gokil. Mungkin sebelum acara kita tutup, masih ada yang mau disampaikan kan Nay? Ada nih Ji, jadi kan tadi kita membahas ini tuh karena dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia. Jadi sambil memperingati ini kita juga ada maknanya, yaitu kita harus lebih memaknai apa yang kita makan selama ini sejak hari kemarin hingga ke depannya. Terus juga biar kita bisa lebih hormat lagi terhadap makanan yang kita makan. Walaupun jangan mengeluh walaupun itu makanan sedap atau tidak sedapnya. Karena pasti banyak orang-orang di luar sana yang masih kesulitan dalam mencari makan. Mereka yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan untuk sekedar melahap sesuap nasi sebagai alas perut mereka dalam memulai hari yang panjang dan melelahkan. Betul Nay. Semoga obrolan kita kali ini tuh banyak hikmahnya, terus menghibur bagi orang-orang yang nonton. Nah, untuk kita semua juga, khususnya kita berdua nih Nay, semoga bisa melek lagi terhadap menghargai soal makanan. Ya seenggaknya kalau makan tuh harus dihabisin lah. Kalau ngerasa nggak bisa ngabisin, nyendoknya jangan banyak-banyak gitu. Tuh, Pamitan jadi dong seru Nay. banget nih. Apa? Pamitan nggak? Pamitan dong. Nah, jadi akhirnya sampailah kita pada penghujung acara kali ini. Semoga banyak manfaat yang dapat diambil pada segmen makan-makan kali ini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Sampai berjumpa lagi di episode Obras selanjutnya. Saya Najmi Lutfia dan rekan saya. Saya Fadil Haji Nugroho pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai Bye-bye. jumpa. Bye-bye.